Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di sini saya atas nama Mu'linatul Firro. Saya sebagai pemateri pertama akan membahas mengenai abiogenesis dan juga biogenesis. Saya merupakan pemateri pertama dari kelompok 6. Baik, langsung saja kepada pembahasan yang akan saya jelaskan mengenai abiogenesis dan juga biogenesis. Langsung saja, yang pertama saya akan membahas mengenai asal mula kehidupan di bumi. Kehidupan yang ada di bumi saat ini tidak muncul secara tiba-tiba. Para ilmuwan telah lama berusaha mencari jawaban mengenai bagaimana makhluk hidup pertama itu terbentuk. Untuk menjelaskan hal itu, dikembangkanlah berbagai teori ilmiah yang didasarkan pada hasil penelitian, pengamatan, dan juga eksperimen. Teori-teori ini membantu kita memahami proses terbentuknya kehidupan sejak masa awal bumi hingga munculnya organisme pertama. Untuk membahas mengenai abiogenesis, saya akan menjelaskan dulu apa itu teori. Dalam ilmu pengetahuan, hipotesis dan teori memiliki makna yang berbeda. Hipotesis merupakan dugaan sementara yang masih harus dibuktikan melalui penelitian. Sementara itu, teori sendiri merupakan penjelasan ilmiah yang telah didukung oleh banyak bukti dan telah melalui berbagai pengujian. Oleh karena itu, teori dalam sains bukan sekedar tebakan, melainkan penjelasan yang memiliki dasar ilmiah yang kuat. Baik, saya akan menjelaskan mengenai abiogenesis, yaitu kehidupan berawal dari materi tak hidup. Abiogenesis merupakan teori yang menyatakan bahwa kehidupan pertama di bumi terbentuk dari materi tak hidup melalui proses kimia alami. Teori ini menjelaskan bahwa pada bumi purba terdapat berbagai senyawa sederhana yang saling bereaksi dan menghasilkan molekul yang semakin kompleks. Proses tersebut berlangsung dalam waktu yang sangat lama, hingga akhirnya terbentuk bentuk kehidupan pertama. Pada saat itu, atmosfer bumi berbeda dengan sekarang, karena hampir tidak mengandung oksigen bebas dan didominasi oleh gas seperti metana, amonia, hidrogen, serta uap air. Lanjut, yaitu tahapan abiogenesis. Menurut teori abiogenesis, kehidupan terbentuk melalui beberapa tahapan. Yang pertama yaitu dimulai dari senyawa anorganik sederhana yang saling bereaksi dan menghasilkan molekul organik seperti asam amino dan gula. Molekul-molekul ini kemudian bergabung membentuk struktur yang lebih kompleks. Seiring berjalannya waktu, terbentuklah sistem yang menyerupai sel dan mampu menyimpan informasi serta melakukan reproduksi sederhana. Sistem inilah yang diduga menjadi cikal bakal atau awal mula munculnya kehidupan pertama di bumi. Kemudian, yang kedua yaitu ada biogenesis atau kehidupan berasal dari kehidupan. Biogenesis sendiri merupakan teori yang menyatakan bahwa makhluk hidup hanya berasal dari makhluk hidup yang sudah ada sebelumnya. Teori ini muncul untuk menolak gagasan generasi spontan, yaitu anggapan bahwa makhluk hidup dapat muncul begitu saja dari benda mati. Melalui berbagai percobaan ilmiah, para ilmuwan menunjukkan bahwa setiap makhluk hidup berasal dari organisme yang telah ada sebelumnya, bukan terbentuk secara spontan atau langsung. Lanjut, yaitu teori biogenesis didukung oleh beberapa percobaan penting yang dilakukan oleh para ilmuwan. Yaitu ada Francisco Redi membuktikan bahwa belatung yang muncul pada daging sebenarnya berasal dari telur lalat, bukan terbentuk dari daging itu sendiri. Sedangkan Lazzaro Spallanzani menunjukkan bahwa kaldu yang telah dipanaskan dan ditutup rapat tidak ditumbuhi mikroorganisme. Selanjutnya, Louis Pasteur melalui percobaan labu berleher angsa membuktikan bahwa mikroorganisme berasal dari mikroorganisme lain yang telah ada sebelumnya. Hasil dari ketiga percobaan ilmuwan ini menjadi dasar kuat bagi teori biogenesis. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu Louis Pasteur merumuskan prinsip omne vivum ex vivo yang berarti semua makhluk hidup berasal dari makhluk hidup. Teori biogenesis berhasil menjelaskan bahwa kehidupan yang ada saat ini berasal dari kehidupan sebelumnya dan bukan muncul secara spontan dari benda mati. Namun, teori ini belum mampu menjelaskan bagaimana makhluk hidup pertama muncul di bumi. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.